Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan semoga seluruh pemirsa yang menyaksikan channel YouTube saya ini, terutama para sahabat AWK, selalu dalam kondisi yang sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan masih dalam suasana Idul Adha ini, saya sekaligus mengucapkan selamat merayakan hari Idul Adha bagi para sahabat AWK yang merayakannya, dan juga semoga ibadah kurban kita kali ini dapat menjadikan berkah dan tentunya pahala, dan juga dapat bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang kondisinya juga saat ini kurang baik atau kurang beruntung. Pada video terdahulu saya juga telah membahas masalah PPKM darurat, agak sedikit lengkap sebetulnya. Karena itu pada video kali ini saya hanya ingin mengulas beberapa hal yang menjadi key point atau concern yang paling utama agar insya Allah kita ataupun negara kita dapat segera terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Beberapa jam lalu kita semua sama-sama tahu bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, telah memutuskan untuk memperpanjang PPKM darurat hingga tanggal 25 Juli 2021. Tentu kita sama-sama tahu bahwa keputusan itu diambil di tengah kontroversi yang begitu dinamis, begitu tajam begitu ya, dan juga di tengah ekonomi kita yang sekian tertekan. Sehingga memang pilihan tersebut tidaklah mudah dan juga tidak banyak sebetulnya pilihan lagi, karena memang hanya ada dua, apakah kita akan mengedepankan penyelesaian penularan virus COVID-19 ini atau penyelesaian pandemi COVID-19 ini, atau penyelesaian masalah ekonomi. Dan dua hal ini memang menjadi perdebatan yang saat-saat ini menjadi perdebatan yang utama gitu ya. Dan bahkan para epidemiolog dan para ahli kesehatan masyarakat tetap mempertahankan pendapatnya bahwa kita sebaiknya tetap mendahulukan penyelesaian pandemi COVID-19 ini, dan baru ekonomi insya Allah akan menyusul. Juga bahkan para ekonom sebetulnya lebih banyak condong kepada pendapat tersebut, yaitu menyelesaikan pandeminya terlebih dahulu. Saya sendiri tentunya secara pribadi lebih setuju untuk negara kita fokus terhadap penyelesaian pandemi COVID-19 ini terlebih dahulu. Baru ekonomi dan hal-hal yang lain nanti akan menyusul. Karena memang kalau kita belajar dari negara-negara yang relatif sukses memanage, bukan menyelesaikan ya, tapi memanage pandemi COVID-19 dan juga ekonomi di sisi yang lain, itu selalu menempatkan penyelesaian pandemi COVID-19 di atas masalah-masalah yang lain gitu. Nah, dari situ kita harusnya dapat mencontoh negara-negara yang punya success story untuk dapat kiranya memanage dua masalah ini gitu ya. Pilihan yang diambil memang tidak bisa banyak lagi, karena memang kita saat ini sedang dalam fase kritis, di mana sistem kesehatan kita bahkan banyak yang bilang sudah memasuki paling tidak fase kolaps. Akan tetapi memang kita harus apresiasi keberanian pemerintah untuk mengambil langkah memperpanjang PPKM darurat ini. Patut diingat, negara kita ini adalah negara kepulauan dengan penduduknya yang begitu beragam, sehingga dari sisi geografis maupun demografi, dalam menghadapi pandemi seperti saat ini, sayangnya agak kurang diuntungkan. Jarak antara daerah satu dengan daerah lainnya, pulau satu dengan pulau lainnya, belum lagi masih terdapatnya ketimpangan vaskes dan nakes antara satu daerah dengan daerah lainnya, juga cakupan luas wilayah negara kita ini yang tidak kecil, sehingga tentunya hal ini harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil setiap langkahnya untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini.
Tentunya perpanjangan PPKM darurat ini harus dibarengi juga dengan beberapa evaluasi. Dan saya sendiri mencatat paling tidak ada 3 hal yang harus dievaluasi. Pertama tentunya adalah masalah terminologi. Dan saya masih berpendapat bahwa PPKM darurat ini sebaiknya diganti oleh karantina wilayah. Karena memang dalam rezim Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, terminologi PPKM darurat ini tidak dikenal. Dalam rezim Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan tersebut hanya dikenal sebetulnya 2 hal, yaitu karantina dan PSBB. Karantina sendiri itu dapat berupa karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. Nah, untuk saat ini saya pikir lebih tepat kita menerapkan karantina wilayah. Kenapa saya berpendapat demikian? Karena memang pertama, satu disediakan oleh undang-undang. Yang kedua, kalau kita baca pasalnya, itu mencerminkan keadilan gitu ya. Karena di satu sisi rakyat kita diwajibkan untuk masuk ke rumahnya, tidak boleh ada di jalan. Seluruh sistem, seluruh kegiatan masyarakat, transportasi itu harus dihentikan, jalanan semua sepi gitu ya. Akan tapi di sisi lain, hak-hak rakyat akan pangan itu tetap terjaga gitu. Karena di rezim Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, dalam hal ini penerapan karantina wilayah, ada kewajiban pemerintah di sana, yaitu untuk menjamin makannya rakyat kita gitu. Nah, kalau itu yang diambil, saya pikir kita tidak akan lagi melihat dinamika yang terjadi di lapangan. Misalnya bagaimana seorang pedagang itu melakukan perlawanan gitu, seorang pemilik rumah makan kemudian sampai dipukul gitu oleh petugas Satpol PP, juga kemudian juga ada yang pemilik kedai kopi keliling itu sampai rela untuk masuk penjara padahal dia bukan kriminal gitu. Dan benturan-benturan ini bukan tidak mungkin akan semakin tajam. Nah, kalau pilihan yang diambil adalah karantina wilayah, saya pikir tidak akan setajam ini, dan saya pikir masyarakat kita akan lebih secure gitu ya untuk menjalankan kewajibannya. Nah, itulah kenapa saya bilang bahwa evaluasi harus disampaikan kepada pemerintah. Nah, yang kedua buat saya adalah masalah bantuannya. Oke, PPKM darurat, pemerintah tetap berpegang pada pelaksanaan atau terminologi PPKM darurat. Oke, kita tetap dukung hal tersebut. Namun demikian bukan berarti pemerintah bisa lepas tanggung jawab untuk memberikan makan masyarakat. Karena konstitusi kita, itu undang-undang dasar kita, itu tetap mewajibkan pemerintah untuk menjamin keselamatan warga masyarakatnya, sehingga apapun terminologi yang dipakai, tetap saja pemerintah wajib untuk menjamin pangan warga masyarakat kita. Nah, dalam hal ini tentunya kritik saya adalah kalau pemerintah pun pada akhirnya kemarin juga setelah sepakat untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat gitu ya, saya betul-betul menekankan kepada pemerintah agar bantuan-bantuan sosial tersebut dalam bentuk tunai. Masih segar di ingatan kita bagaimana ataupun apa yang terjadi 1 tahun lalu kurang lebih, ketika bantuan-bantuan sosial ini kepada masyarakat dikemas dalam bentuk paket sembako. Pertama, tentunya kita tahu bahwa tahun lalu itu bagaimana dikorupsi, bahkan korupsinya luar biasa. Bahkan salah satu mantan pegawai KPK sempat menyatakan sebetulnya dikorupsi itu kurang lebih hampir sampai dengan 100 triliun bahkan. Kedua, masih carut-marutnya data penerima gitu ya. Dan ketiga, ya butuh waktu yang tidak cepat gitu ya.
butuh waktu yang tidak cepat. It takes time untuk menyiapkan paket-paket sembako tersebut. Karena itu pada tahun ini apabila pemerintah ingin dan bukan ingin, pemerintah memang wajib untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, maka bantuan tersebut haruslah dalam bentuk tunai. Pertama, pertimbangannya adalah dapat cepat dilaksanakan. Kedua, insya Allah peluang untuk diselewengkannya lebih kecil atau paling tidak relatif lebih kecil. Nah, itu yang masukan kedua dari saya. Dan juga bantuan-bantuan itu sudahlah hanya tunai sajalah saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan lagi ada paket sembako, jangan lagi ada kartu prakerja. Nah, khusus kartu prakerja ini yang kemarin masih masuk dalam satu komponen bantuan sosial, saya pikir disudahi saja, di stop saja, dan alihkan semuanya ke bantuan tunai. Karena sebagaimana juga kita ketahui, tahun lalu pun kartu prakerja ini menuai banyak kontroversi gitu. Bahkan KPK dalam beberapa kajiannya itu menyatakan terdapat masalah dalam pelaksanaan kartu prakerja ini. Mulai dari benturan kepentingan, mulai dari konten-konten tersebut juga sebetulnya sudah terdapat di banyak open source gitu ya. Dan itu menurut saya kartu prakerja sudah tidak tepat lagi dalam konteks pemenuhan kebutuhan masyarakat kita. Dan lagi juga masyarakat saya yakin tidak butuh latihan kerja saat ini. Yang mereka butuhkan adalah satu, makan. Yang kedua, kalaupun masih ada lapangan kerjanya, itu adalah kerja. Akan tapi karena kita sama-sama tahu pandemi COVID-19 ini menghantam seluruh sendi kehidupan kita, maka lapangan kerja yang tersedia pun sudah relatif tidak banyak. Sehingga untuk apa dilakukan latihan-latihan kerja itu? Jadi ya sudahlah pemerintah tutup semua pelatihan kerja tersebut, tidak usah dijalankan lagi kartu prakerja, fokuskan semua dana-dana tersebut agar tidak tercecer kembali seperti tahun lalu, fokuskan semuanya kepada bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Karena dengan begitu maka masyarakat akan lebih secure dan lebih percaya bahwa perutnya itu akan terjaga ketika dia melaksanakan kewajiban untuk tetap di rumah. Nah, yang ketiga, pendapat saya juga dan juga kritik dan saran pada pemerintah adalah masalah vaksin gitu. 1 tahun lalu saya masih ingat benar bahwa kita sempat menggadang-gadang bahwa kita sedang melakukan riset dan melakukan pengembangan vaksin sendiri gitu. Paling tidak ada satu vaksin yang juga sedang dalam proses uji klinis atau bahkan mau masuk tahap uji klinis, yaitu vaksin merah putih. Nah, ini tidak diungkapkan oleh pemerintah. Bahkan belakangan ini para pejabat pemerintah kita lebih sibuk untuk bagaimana sepertinya mendatangkan vaksin yang dari luar tersebut gitu ya. Padahal kita tahu bahwa ahli-ahli kita juga tidak kalah gitu ya. Dan buat saya gitu ya, kemandirian dalam hal vaksin ini itu adalah juga paling penting di atas segalanya. Karena kalau selama kita masih bergantung kepada negara lain dalam hal vaksin ini, maka selama itu pula ketahanan bangsa kita juga dalam kondisi yang fragile gitu ya. Karena itu bagi saya pemerintah harus memberikan penjelasan sampai di mana dan pada tahap apa, sudah pada tahap apa dan kapan kira-kira pemerintah dapat menyelesaikan program vaksin nasional ini gitu ya, yaitu vaksin merah putih yang saya dengar sih sudah akan masuk ke uji klinis. Karena memang penting sekali itu dilakukan agar kita tidak bergantung kepada negara lain. Karena tadi seperti yang saya sudah jelaskan, selama kita masih bergantung kepada negara lain, selama itu pula ketahanan bangsa kita, dalam hal ini ketahanan kesehatan kita, tidak akan mandiri dan akan terus menghadapi masalah. Nah, karena itu 3 hal tadi saya minta betul pemerintah untuk jalankan gitu ya. Sedikit tambahan dari saya, PPKM darurat ini memang tidak gampang diambil.
baik untuk pemerintah sendiri maupun untuk masyarakat. Akan tetapi kalau pemerintah dapat menunjukkan kinerjanya, dapat menjelaskan kepada rakyatnya dengan baik, dan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, saya yakin kerja pemerintah akan lebih mudah karena masyarakat akan bahu-membahu, bergotong royong, mendukung segala dan seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, khusus untuk tadi bahkan bantuan sosial, bahkan masyarakat kita pun akan tergerak, yang kaya akan membantu saudara-saudaranya juga yang kurang beruntung misalnya. Sebagaimana contoh-contoh yang telah kita lihat di media televisi, bagaimana masyarakat kita yang dalam kondisi yang mampu itu membantu saudara-saudara kita yang dalam kondisi yang kurang mampu. Nah, hal ini kalau bisa didorong oleh pemerintah, maka akan jadi sebuah gerakan yang betul-betul luar biasa gitu ya. Gerakan bergotong royong semesta gitu. Nah, itu yang saya pikir harus dipertimbangkan betul oleh pemerintah. Kepercayaan itu nomor satu, sehingga masyarakat dapat seluruhnya bergerak, seluruh potensi bangsa ini dapat digerakkan, digunakan untuk kita bersama-sama mengatasi pandemi COVID-19. Karena memang harus diakui pemerintah tidak bisa sendiri berjalan mengatasi pandemi ini. Pemerintah butuh masyarakat, pemerintah butuh seluruh potensi bangsa ini dapat digerakkan, dan karena itu saya menyarankan agar pemerintah mencanangkan yang namanya semesta bergotong royong, agar kita seluruh komponen bangsa ini bergerak bersama, bergotong royong, dan juga membantu menyelesaikan pandemi COVID-19 ini sesegera mungkin. Dan pada ujungnya tentunya dapat menyelamatkan seluruh warga masyarakat kita sebanyak-banyaknya. Nah, demikianlah sedikit ulasan saya mengenai perpanjangan PPKM ini, dan mudah-mudahan 5 hari ke depan kita akan mendapatkan grafik penularan yang menurun, dan kiranya pelonggaran-pelonggaran itu pun bisa dapat diambil. Akan tapi kembali saya ingin mengingatkan pemerintah, kalau memang data secara real itu belum ada perbaikan, agar dipertimbangkan juga kembali apakah PPKM darurat ini segera dilonggarkan atau dilanjutkan kembali. Demikian dari saya. Wallahumma fiqila aqomitorik. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.